Baik, kita lanjutkan materinya untuk mata kuliah Matematika Diskrit. Selanjutnya kita membahas tentang materi kombinatorik atau mungkin bisa kita sebut sebagai permasalahan kombinatorial ya. Nah, jadi apa itu kombinatorik? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ilmu matematika ini sering kita jumpai ya pada beberapa kasus. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan beberapa yang namanya soalan kombinatorik ya. Sebagai contoh kita dalam menentukan uh, kombinasi dari pasangan atau pilihan tertentu, misalnya sebagai contoh di sini pemilihan pemain untuk tim sepak bola seperti itu ya. Nah, jadi dari apa namanya dari kemungkinan yang bisa dipilih itu, jadi biasanya dalam suatu tim itu terdiri dari 20 orang pemain misalnya ya. Kemudian yang aturannya kan yang bisa bermain hanya 11. Maka kita harus menentukan 11 ya dari 20 kemungkinan yang ada gitu ya. Nah, di sini biasanya kasus-kasus kombinatorik akan menanyakan terkait ada berapa kemungkinan komposisi gitu atau berapa kemungkinan kombinasi atau beberapa kemungkinan pilihan yang dapat terbentuk gitu. Kemudian contoh lainnya juga adalah dalam sebuah sistem misalnya menentukan karakter password yang diizinkan gitu ya. Nah, biasanya kita sering menemukan di ATM atau di ya password beberapa yang kasus yang membutuhkan autentikasi ya. Biasanya password itu ditentukan jumlah karakternya, ditentukan karakternya segala macamnya. Nah, sebagai contoh di sini dia bilang kasus kombinatorik ini jadi kalau dalam kasus kombinatorik itu yang ditanya adalah selalu berapa kemungkinan ya. Nah, jadi hampir mirip dengan kasus probabilistik ya, kemungkinan gitu. Berapa besar kemungkinan yang dapat terbentuk ya atau berapa banyak macam password yang bisa dihasilkan jika dibatasi misalnya panjang karakternya 6 sampai 8 karakter. Nah, yang kasus kombinatorik akan menanyakan terkait berapa banyak kemungkinan password yang dapat dibuat atau yang dihasilkan ya. Nah, jadi kasus-kasus kombinatorik selalu menanyakan jumlah kemungkinan yang dihasilkan seperti itu. Nah, untuk kasus kombinatorik ini dibagi menjadi dua ya. Di yang pertama yaitu terkait perjumlahan dan perkalian. Kemudian nanti di materi yang lain itu membahas terkait permutasi dan kombinasi. Apa bedanya nanti bisa dilihat di materi selanjutnya. Nah, untuk sesi kali ini atau materi kali ini khusus membahas terkait penjumlahan dan perkalian. Nah, seperti apa kasus perjumlahan dan perkalian dalam kombinatorial ya? Bisa dilihat, jadi yang namanya penjumlahan itu bisa dibilang jika terdapat sebuah himpunan, kemudian ada himpunan bagian di dalamnya ya. Nah, jadi misalnya ada himpunan A, anggotanya 10, kemudian ada himpunan bagian dari A, ingat kalau bagian berarti dia semua anggotanya merupakan anggota himpunan A. Jadi A1, A2 dan seterusnya. Kalau dijumlahkan itu jumlahnya harus sama ya. Anggota-anggota yang ada di dalam himpunan bagiannya itu kalau dijumlahkan anggotanya itu harus atau otomatis pasti sama jumlahnya ya. Nah, jumlah himpunan A akan sama dengan jumlah semua unsur yang ada pada setiap himpunan bagian. Contoh misalnya kasus penjumlahan ya, berarti ini masuk ke kasus penjumlahan. Ada kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Masing-masing punya jumlah murid seperti ini ya, 25, 27, kemudian ada 20. Nah, kasus kombinatorik menanyakan terkait jumlah murid yang diajar guru tersebut ya. Guru yang mengajar kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 berapa. Nah, itu berarti anggota himpunannya tinggal dijumlahkan. Kemudian kasus lain misalnya ya, ada seseorang yang ingin membeli motor.
dengan berbagai macam merek ya. Honda dia punya 3 macam pilihan merek, Suzuki punya 2 pilihan merek, dan Yamaha itu punya 2 pilihan merek. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah pilihan yang dipunya dari si si orang itu yang ingin membeli motor ya. Berarti ini kasusnya itu adalah 7 pilihan gitu, pilihan ininya pilihan yang didapat, kemungkinan yang bisa dihasilkan. Oke, lanjut. Nah, ada penjumlahan, ada perkalian tadi ya. Jadi apa bedanya di dalam perkalian? Di sini dibilangkan misalkan sebuah prosedur dapat dipecah dalam 2 penugasan. Nah ya, contoh ya, misalnya kalian disuruh menyelesaikan sebuah masalah atau misalnya membangun sebuah rumah misalnya gitu ya. Nah, misalnya bisa dibuat ininya dulu, buat fondasi, kemudian apakah mau mengerjakan kelistrikannya dulu dan sebagainya. Banyak caranya, banyak cara untuk menyelesaikan sebuah tugas. Nah, penugasan pertama dapat dilakukan dalam N1 cara dan tugas kedua dapat dilakukan dalam N2 cara. Setelah tugas pertama dilakukan, N2 cara setelah tugas pertama dilakukan. Pada kasus seperti ini ya, untuk menanyakan atau untuk mengetahui berapa jumlah kemungkinan cara yang dapat dihasilkan itu diselesaikan dengan kasus perkalian, bukan penjumlahan. Karena apa? Kasus-kasus yang ini kata kuncinya ya, kasus-kasus yang bisa yang memiliki solusi atau cara yang bisa saling tumpang tindih atau tidak saling lepas gitu ya. Nah, ini diselesaikan dengan kasus atau konsep perkalian ya. Nah, kata kuncinya di sini saling tumpang tindih. Jadi antara satu satu kemungkinan dengan kemungkinan lainnya itu dia berkaitan atau tidak saling lepas. Sebagai contoh ya, berapa banyak string dengan panjang 7 kemungkinan yang mungkin terbentuk dari 2 bit 0 dan 1. Nah, kita lihat 0 itu bisa saja mungkin di 7-7-nya gitu ya, di 7 space yang disediakan. Sedangkan 1 juga mungkin ada di dalam 7-7-nya tersebut, dalam 7 space yang ada. Sehingga ya 0 dan 1 itu bisa saling tumpang tindih ya. Dalam artian ketika 0 yang muncul maka 1 tidak muncul seperti itu. Nah, tapi bisa juga ketika 1 yang ngisi, 0-nya tidak muncul. Dalam satu kota atau dalam satu space yang disediakan itu bisa ada 2 karakter yang diizinkan untuk diisi seperti itu. Nah, sehingga untuk menyelesaikannya berapa banyak kemungkinannya? Nah, jadi seperti ini dengan menggunakan perkalian. Ibaratnya ini kalau diisi ditulis seperti ini atau bisa dibuat dalam bentuk 2 pangkat 7. Jadi sehingga dapat diselesaikan dengan 128 cara seperti itu ya. Nah, jadi kalian lihat ketika ada kasus yang bisa menggunakan atau harus memilih salah satu kemungkinan, nah itu biasa diselesaikan dengan perkalian. Nah, kalau kasus penjumlahan kan tadi kayak kasus sekolah anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 7. Tidak mungkin anak kelas 5 itu bisa berada di kelas 4. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Nah, kasus itu jelas kasus perjumlahan, sedangkan kasus yang seperti ini adalah kasus perkalian. Oke, contoh lain ya. Nah, hampir sama dengan kasus yang tadi ya, ada kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Namun di sini yang ditanyakan adalah
bukan jumlah murid yang diajarnya, tapi yang ditanyakan adalah, lihat, perhatikan, guru ingin memilih 3 orang murid dari anak didiknya, di mana seorang murid dari setiap kelas. Ya. Nah, jadi pertanyaannya bukan berapa total yang diajar, tapi dia mau memilih dengan aturan setiap kelas itu diambil 1 orang saja. Jadi logikanya ya, kelas 4 itu ada 25 orang. Jadi ada 25 kemungkinan. Kemudian murid kelas 5 27 dan kelas 6 20 orang. Nah, jadi ini kasusnya diselesaikan dengan kali. Nah, tidak ditambah ya. Karena apa? Bisa saja kan nanti siswa A misalnya dikali, kemudian ada siswa yang kelas 5-nya siswa B misalnya ya. Nah, kalau dijumlahkan kan misalnya nih A, terus si B, dan ini si C ya misalnya. Nah, kalau dijumlahkan nanti berarti yang si ini tidak boleh diikutkan lagi ya kalau kasusnya penjumlahan. Tapi ketika kasusnya penjumlahan mungkin saja nanti misalnya dari kelas 25 si A, yang kelas B-nya itu ada siswa lain, kemudian yang kelas 6-nya C. Jadi misalnya cuma kelas 5 saja yang lain, sedangkan yang si kelas ini dia bisa ikut serta lagi dalam pilihan. Nah, kasus kayak ginilah dibuat dalam bentuk perkalian. Kalau penjumlahan, misalnya siswa A, B, dan C. Nah, ini dia tidak boleh dipilih lagi nanti A, B, C ini. Harus jadi yang misalnya D, E, F. Itu kalau penjumlahan. Padahal ya kan kondisinya bisa saja kombinasinya seperti ini, A, B, C, atau A, A, C, dan seterusnya. Sehingga ini harus diselesaikan dengan kasus perkalian. Oke, ada kasus lainnya seperti ini ya, menentukan banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 99, termasuk 1000 dan 99 itu sendiri. Nah, ada 2 kondisi dibilangnya di mana semua angkanya berbeda. Sedangkan yang kasus kedua adalah boleh ada angka yang berulang. Nah, cara menentukannya, kita lihat panjang kemungkinan yang bisa diisi. Ada 5 ya karakternya. Ininya ada 4 ya, ada 4 panjang karakternya ya, karena ada 1000 dan di antara 1000 dan 99. Kemudian dia bilang semua angkanya berbeda untuk kasusnya kita lihat yaitu bilangan ganjil. Yang artinya posisi satuannya itu hanya ada 5 kemungkinan, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian posisi ribuannya, angkanya jelas boleh 0 sampai 9 ya. 8 ya, karena angka 1 sampai 9 ya. Dengan aturannya kan semua angkanya berbeda di sini ya. Nah, jadi karena 0 itu sudah diambil oleh 1000, jadi dimulainya dari 1 di sini ya. Kemudian ada 8 kemungkinan yang digunakan ya untuk posisi ribuannya. Oke, kemudian posisi ratusannya yaitu ada 8 kemungkinan angka ya, karena sama ya, ribuan dan ratusan. Kemudian posisi puluhan. Maaf, sorry. Jadi posisi ribuan itu kenapa harus hanya 1 sampai 9 ya? Ini ya, karena kan yang dibatasi cuma angka 1 sampai 1000 sampai 9000. Kalau 0 dia jadi di bawah 1000 kan, jadi di luar range atau batasannya. Nah, ratusan juga gitu ya, antara 0 sampai 99. 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9 itu kan sebenarnya ada 9 pilihan.
Tapi dengan aturan semua angkanya berbeda, maka dia berkurang 1 kemungkinannya. Kemudian posisi puluhan jadi 7 ya, padahal puluhan itu di sini ya. Nah, padahal dia juga punya pilihan 0 sampai 9, tapi karena dengan aturan angkanya semua harus berbeda ya. Ini kemungkinan sudah diambil pada posisi ribuan, kemudian diambil pada posisi ratusan, sehingga dikurang 2, jadilah dia tinggal 7 kemungkinan. Nah, untuk mengetahuinya berapa jumlah kemungkinannya ya tinggal dikali seperti itu. Ya, jadi 5 kali 8 kali 5 kali 8 kali 8 kali 7 dapatlah dia 2240 kemungkinan. Oke, pada kasus lain ya, ini boleh angka yang berulang, kita lihat, maka posisi ribuan, ratusan, dan puluhannya yang berbeda seperti itu ya. Posisi satuan tetap sama, 5 kemungkinan karena selalu bilangan ganjil. Posisi ribuan ada 9 ya, posisi ratusan ada 10 ya, posisi puluhan 10 semuanya. Nah, jadi seperti itu ya. Ke-9 ya, posisi ribuannya 9 karena 1 sampai 9, posisi ratusan ada 10 ya karena 0 sampai 9, dan puluhan juga seperti itu karena boleh ada angka yang sama. Otomatis dengan aturan seperti itu dia bisa menghasilkan kemungkinan yang lebih besar. Oke, nah ini untuk kasus karakter ya, nanti kalian pahami, baca lagi. Ini untuk kasus karakter. Berapa banyak kemungkinan password yang bisa dihasilkan tadi ya, untuk 6 sampai 8 karakter, kemudian karakter yang diizinkan adalah huruf dan angka. Ya, jadi huruf sebanyak 26, angkanya 10, dijumlahkan dulu, 26 plus 10, jadi ini hasil kombinasi penjumlahan dan perkalian, 26 plus 10, sedangkan password dengan 5 karakter. Nah, ya ini aturannya berarti 5, 6, dan 5, 6, 7. Jadi 5 panjang karakternya 5 sampai 7 ini salah nih. Password dengan panjang 8 karakter pula. Ini yang dipangkatkan ternyata 7 sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi dibuat berapa jumlah dulu kemungkinan angka yang bisa karakter yang diisi, yaitu 26 plus 10, kemudian pangkatnya atau pengalinya sebanyak panjang karakter yang diizinkannya. Nah, didapatlah kalau panjang karakter 5 segini, ininya panjang karakter kemungkinannya, kemudian kalau 6 segini, dan terakhir 7 segini, kemudian terakhir berapa total kemungkinan semuanya itu dijumlahkan semuanya, didapatlah hasil sekitar 80 miliar kemungkinan ya. Oke, baik, mungkin itu materi kombinatorik ya untuk kasus penjumlahan dan perkalian. Untuk permutasi dan kombinasi dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.